guys, welcome to my channel Clarian Hayes. Dan selamat datang di program baru aku, Clarian Menjawab. Jadi hari ini Clarian akan menjawab pertanyaan yang ada di video aku sebelumnya tentang BAB, yaitu Kak Clarian, tolong dong bahas tentang ambeien. Penderita ambeien itu udah makin banyak. Tolong ya Kak, masih banyak yang nggak tahu soal penyakit ini. Oke, jadi ambeien atau dalam bahasa medisnya disebut hemoroid itu adalah kondisi terjadinya pelebaran bantalan pembuluh darah yang dinamakan plexus hemoroidalis di anus maupun rektum. Jadi ada di dua lokasi nih. Di atas garis batas anus rektum atau linea dentata disebut plexus hemoroid superior, dan di bawah garis batas tersebut disebut plexus hemoroid inferior. Nah, lokasi inilah yang ngebedain antara hemoroid interna di atas atau di dalam anus dan hemoroid eksterna atau di luar anus. Jadi kayak di rektumnya gitu. Terus kenapa sih bisa terjadi ambeien atau pelebaran pembuluh darah ini? Penyebabnya itu karena pertama adanya peningkatan tekanan intraabdominal. Jadi kalau misal kita contohnya lagi batuk kemudian mengejan, itu akan meningkatkan tekanan intraabdominal. Jadi kita kayak sehingga terjadi bendungan pada vena hemoroidalis. Bendungan inilah yang kalau terjadi terus-menerus bisa menyebabkan pelebaran hingga terbentuk massa seperti ini. Kuncinya di situ. Kemudian diet rendah serat yang menyebabkan konstipasi atau susah BAB. Artinya apa? Kalau kita susah BAB, kita akan cenderung lebih sering ngeden gitu ya, kayak gitu kan. Proses mengejan itulah terjadi peningkatan tekanan intraabdominal itu tadi. Jadi sama mekanismenya kayak yang tadi. Kemudian wanita hamil. Wanita hamil ini karena pengaruh hormonal, gerakan peristaltiknya akan cenderung turun, berkurang, sehingga dia akan lebih susah BAB, lebih jarang BAB, bahkan bisa terjadi konstipasi juga. Dan penuaan. Hemoroid interna itu sendiri ada grade-nya atau derajat keparahannya. Apa aja? Grade pertama, berdarah saat buang air besar dan gak ada massa atau benjolan yang keluar. Grade kedua, ada berdarah saat buang air besar, terus ada massa atau benjolan yang keluar saat kita pup, tapi dia spontan bisa masuk lagi, bisa balik lagi. Grade ketiga, dia berdarah, ada massa yang keluar, tapi massa ini nggak bisa spontan masuk sendiri, jadi harus didorong dengan jari, tapi masih bisa masuk gitu. Sedangkan grade keempat, dia berdarah saat pup, terus ada benjolan yang keluar, dan benjolan ini udah nggak bisa masuk lagi, baik itu dimasukin maupun spontan. Jadi kayak udah parah banget. Nah, itu grade-grade-nya ya. Kalau kita bilang gejalanya apa aja, pertama bisa ada keluar darah segar saat kita lagi BAB atau lagi buang air besar. Kemudian ada rasa kayak kok kayaknya ada yang keluar tapi tuh nggak jatuh-jatuh gitu. Bayangin aja kalau ada massa atau benjolan di sana yang keluar, tapi dia tuh bukan pupnya, pasti ada yang ngeganjel ya kan, ada benjolan. Ada pengeluaran lendir. Ada rasa gatal di sekitar kulit anus ya, perianal, karena iritasi. Terus kalau BAB yang berdarah terus ya bakal ada gejala-gejala kurang darah atau anemia seperti pucat, lemas, pusing. Nah, buat kalian yang mengalami gejala yang mengarah ke ambeien ini, kalian harus periksakan ke dokter. Kenapa? Karena pertama perlu dilakukan pemeriksaan fisik dulu nih, apa yang kalian alami itu benar-benar ambeien atau bukan. Karena kita punya beberapa penyakit lain yang mirip seperti itu yang harus dibedain dari pemeriksaan fisik dan diagnosis dokter. Kedua, kalaupun memang bener ambeien, itu udah grade berapa, derajat keparahannya udah separah apa. Kenapa penting? Karena ini akan menentukan tata laksana selanjutnya. Of course, ambeien yang masih bersifat ringan bisa diatasi dengan obat-obatan dulu yang sifatnya sebenarnya juga hanya untuk meredakan rasa sakit sih, meredakan rasa nggak nyaman. Tapi kalau makin berat derajatnya ya harus segera dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Kalaupun udah parah, kenapa sih harus segera ditangani? Kalau keadaannya makin memberat, maka bisa berbahaya, bisa terjadi perdarahan. Bayangin perdarahan terus-menerus, semakin sering berdarah, semakin kehilangan banyak darah saat pup, kan bisa terjadi anemia, kemudian bisa terjadi trombosis atau penggumpalan darah ya di area pembengkakan itu. Kalau sampai benar-benar parah, bisa hingga dilakukan tindakan operasi loh. Nggak mau kan nyampe dioperasi? That's why kalau udah ada tanda-tanda ya harus segera ditangani. Makin cepat dilakukan pengobatan ya semakin baik outcome-nya. Terus buat kalian yang belum ada gejala seperti ini, amit-amit jangan sampai ya. Gimana cara mencegahnya supaya kita nggak terkena ambeien? Rutinkan BAB, perbanyak konsumsi serat, buah-buahan dan sayur-sayuran, dan banyak minum air putih. Kalau emang nggak terlalu doyan sayur atau makan buah, ya bisa disiasati dengan dibikin jus. Itu kan tetap serat juga tuh, walaupun sebenarnya lebih sedikit ya, lebih kecil, but still it's fiber. Terus kalau emang bener-bener parah banget ya, kalian bisa bantu dengan minum minuman fiber drink ya. Itu mengandung psyllium dan bahan-bahan lain yang bisa membantu kalian buang air besar lebih mudah, karena dia akan melunakkan dan membesarkan massa kotoran kalian, jadi keluarnya lebih gampang, gak perlu ngeden. Dan manajemen stres yang baik, karena tekanan psikologis itu sangat-sangat bermanifestasi dan pengaruh ke pencernaan kita. Ada yang jadi diare, BAB terus
terus-menerus. Ada juga yang jadi konstipasi. Si konstipasi ini nih yang takutnya nanti bisa bikin kita jadi ambeien. Jadi seperti itu ya guys, buat kalian yang hingga sekarang tidak mengalami gejala ambeien, good, berarti kalian lakukan gaya hidup sehat dan kalian cegah supaya kalian tuh nggak ambeien. Tapi buat kalian yang udah ada gejala ya seperti balik lagi kayak aku tadi bilang, cek ke dokter. Oke guys, jadi semoga pertanyaannya terjawab ya di Clarin Menjawab edisi kali ini. Edisi dong, majalah apa? Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kritik atau saran, atau pendapat, atau pengalaman, boleh banget kalian komen di bawah, oke? Bisa jadi aku bahas di Clarin Menjawab selanjutnya nih. Oke guys, that's all for today. Semoga video kalian ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. See you on my next video, bye!